Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, hidup ini tidak selalu berjalan dalam alunan pujian. Kadang langkah kita disambut senyum, kadang pula dicaci oleh lidah-lidah yang tak tahu makna. Ada hari-hari di mana kita merasa asing di tengah keramaian. Semua terasa menjauh. Ucapan kita disalahpahami, niat baik kita disangka muslihat, lalu batin pun bertanya lirih, "Ya Allah, mengapa orang selalu membenciku? Apa salahku? Padahal aku hanya ingin berbuat baik." Pertanyaan itu, sahabatku, adalah jeritan halus jiwa yang haus akan pengertian. Namun di balik jeritan itu ada rahasia besar yang sedang Tuhan ajarkan. Dalam pandangan Islam, manusia memang diciptakan untuk diuji. Ada ujian yang datang lewat kemiskinan, ada yang datang lewat sakit, ada pula ujian yang datang lewat hati orang lain. Ketika engkau berbuat baik tetapi dibalas kebencian, itu bukan pertanda Tuhan marah. Justru itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan niatmu, agar engkau tidak lagi berharap pada manusia, tetapi hanya pada ridhonya semata. Rasulullah pun dibenci, dicaci, bahkan dilempari batu, padahal beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Maka jangan heran jika engkau pun diuji dengan hal serupa, sebab setiap hati yang ingin dekat kepada Allah pasti akan diuji dengan luka, agar ia tahu makna sabar dan ikhlas yang sejati. Dalam ajaran kejawen pun menyatakan bahwa hidup bukan sekadar perjalanan raga, tetapi perjalanan rasa dan batin. Maka ketika kebencian datang, orang Jawa tidak buru-buru membalas, tetapi eling lan waspodo, sadar dan hati-hati. Kita diajarkan untuk nerimo ing pandum, menerima apapun yang datang sebagai bagian dari laku jiwa. Karena setiap kebencian yang menimpa kita bisa jadi adalah cermin dari energi yang perlu kita sucikan. Kadang bukan mereka yang salah, tetapi jiwa kita sedang dipoles agar lebih bening. Tuhan mengizinkan kebencian datang agar kita belajar tidak lagi bergantung pada pengakuan, melainkan hanya pada ketenangan batin yang berasal darinya. Dalam ilmu kasampurnan, orang yang sudah mencapai suwung, hening dan pasrah tidak lagi terguncang oleh kebencian. Ia ibarat air di telaga, dilempari batu pun hanya beriak sebentar, lalu kembali bening, kembali diam, kembali damai. Sahabatku, kadang orang membencimu bukan karena kau salah, tetapi karena cahayamu terlalu terang. Mereka yang masih terjebak dalam gelap tak sanggup menatap sinar kebaikanmu. Kebaikan itu seperti matahari, indah bagi mereka yang membuka mata, tetapi menyilaukan bagi orang yang menutup hatinya. Maka jangan heran jika kebaikanmu dibalas dengan sinis, sebab mereka tidak sedang membencimu. Mereka hanya sedang terganggu oleh bayangan mereka sendiri. Dan bila engkau balas dengan kebencian, maka hatimu akan ikut gelap seperti mereka.
Tetapi bila engkau balas dengan kasih, maka engkau akan menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Dalam Islam dan kejawen, kunci dari semua luka adalah ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi melepaskan genggaman hati dari rasa ingin diakui. Biarlah kebencian mereka menjadi doa, biarlah fitnah menjadi ladang pahala. Setiap luka yang kau sebarkan adalah tangga menuju keluhuran. Setiap cercaan yang engkau diamkan adalah batu loncatan menuju kedamaian. Lakukan laku hening, heningkan hati, bersihkan jiwa. Sebab di dalam hening itulah engkau akan mendengar bisikan Tuhan. Tenanglah, aku bersamamu. Sahabatku, jangan biarkan kebencian orang lain menentukan nilaimu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang mencintai, tapi oleh seberapa besar engkau tetap mencintai meski dibenci. Hiduplah seperti bunga di tepi jalan, tak menuntut siapapun untuk menyukainya, namun tetap mekar, tetap harum, tetap indah. Hiduplah seperti mata air yang memberi kesejukan bahkan kepada tangan yang melempari. Ingatlah, yang membencimu hanyalah manusia, tapi yang menilaimu adalah Allah. Selama engkau tetap berjalan di jalan yang lurus, maka tidak ada kebencian yang dapat mencabut cahaya dari hatimu. Maka jika hari ini engkau bertanya, mengapa orang selalu membenciku? Jawablah dengan tenang, karena Allah sedang mengajariku untuk mencintai tanpa syarat. Biarkan mereka membenci, sementara engkau terus menebar kasih. Biarkan mereka menutup pintu, sementara engkau tetap mengetuk dengan doa. Sebab suatu hari nanti, mereka yang membencimu akan menyadari bahwa kebaikanmu tak pernah berubah, dan saat itu engkau telah menang, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.